Judulnya adalah melangkah dengan iman. Ada kisah bahwa pertunjukan sirkus yang dilakukan oleh seorang laki-laki, yaitu dia mau berjalan dari bukit seberang ke bukit seberang cuma dengan tali. Pasti sudah tahu kisahnya. Dan dia menanyakan kepada yang penonton, "Hai penonton, apakah saya bisa sampai ke seberang dengan berjalan atas tali? Di bawahnya itu jauh sekali." Penonton bilang, "Bisa." Dia jalan sampai di seberang. Kemudian dia mau balik lagi. Dia tanya, "Apakah saya bisa kembali lagi ke seberang?" Ya sudah pasti, kan kamu sudah bisa ke seberang, berarti ke seberang lagi pasti bisa dong. Ya bisa. Ya. Dia sampai di seberang kedua kali. Lalu ketiga dia tanya, "Apakah saya bisa kembali ke seberang dengan seseorang bersama dengan saya?" Mereka bilang, "Bisa." Dan dia tanya lagi, "Adakah yang mau ke sebelah dengan saya? Sambil saya gendong atau dia naik atas saya?" Tidak ada yang jawab. Tidak. Kemudian ada anak kecil yang muncul dan anak kecil bilang, "Saya mau." Digendonglah anak itu dan berjalan di atas tali sampai berhasil ke seberang. Lalu ada seseorang penonton tanya ke anak itu, "Kenapa kamu mau ikut yang dimaukan oleh tokoh sirkus?" Anaknya jawab, "Karena yang menggendong saya adalah papa saya." Abraham tahu ketika diperintahkan oleh Tuhan, dia tahu Tuhan inilah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tahu Tuhan inilah yang tidak pernah ingkar janji. Orang yang melangkah dengan iman, poin pertama adalah melangkah dengan keteguhan hati. Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Bukan? Si laki-laki yang baca dulu. Laki-laki. Yosua 1 ayat 6 dan 7. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Orang yang melangkah dengan iman, dia harus teguh melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Iman itu apa? Memang saya tanya kepada muda semuanya, iman menurut Bapak Ibu, menurut teman-teman, iman itu apa? Ada jawab yang harapan, ada jawab bukti dari yang tidak kita lihat. Menurut Bapak Ibu, iman dalam Alkitab dikatakan sebagai iman adalah Ibrani 11 ayat 1. 1. Si hafal. Dasar berarti fondasi. Rumah membangun rumah harus ada dasar. Iman adalah dasar segala. Dasar itu adalah Tuhan ini nih. Makanya Tuhan bukan rahasia. Kenapa Abraham dipakai? Karena dasarnya untuk semua manusia mau diberkati lewat Allahnya Abraham. Iman kita adalah dasar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, nanti keturunan ini sampai Tuhan menyampaikan pribadinya, dialah Yesus, anak Allah, dan dialah Allah itu sendiri. Sehingga saya dan Bapak Ibu punya iman yang teguh, punya dasar yang betul, supaya tidak goyah dengan macam-macam pengajaran di luar sana. Bahwa iman saya adalah percaya kepada Abraham, Allah Ishak, dan Allah orang Israel. Allah dalam nama Yesus Kristus. Sehingga saya mengambil keputusan untuk melangkah teguh hati dan tidak
goyah. Jadi harus fokus untuk panggilannya Tuhan. Yosua sangat fokus dan menetapkan hati untuk bertekad dalam panggilannya untuk memimpin bangsa Israel. Paulus juga dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan bahwa, tolong baca Filipi 1 ayat 21. Gilang baca. Gilang. Gilang. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah gantungan. Masalah, krisis, problema semuanya adalah izinkan Tuhan untuk kita mau nggak masih menerima Dia atau sudah tidak mau lagi bersama-sama dengan Tuhan. Saya sangat luar biasa dengan kesaksian Om Paul di hari ini. Ketika saya mendengar jawabannya sudah ada di pikiran saya. Luar biasa. Walaupun dalam tekanan masalah anak jadi lapas, saya tahu kehidupan di lapas juga. Saya pernah berubah di lapas beberapa kali. Dan saya tahu kehidupannya itu gimana. Makan itu nasi 5 menit dikasih. Bersyukur kalau ada yang keluarga atau teman-teman tahanan punya keluarga yang datang bawa makan di datang banyak-banyak, mereka bagi satu kamar atau beberapa kamar. Dan banyak kesaksiannya ketika saya lagi di sana. Tapi luar biasanya, walaupun punya masalah, anaknya itu tetap punya beriman. Walaupun punya situs hacker, tapi biarlah sudah, tapi yang pasti Tuhan tetap memberitahukan apa yang dia taruh mungkin. Jadi percaya sungguh bahwa ketika dia taruh harapannya kepada Tuhan, harapannya tidak sia-sia. Masalah boleh ada, jatuh bangun kita boleh ada. House of Bread ini masalahnya banyak, memimpin satu kepala bisa, tapi kalau memimpin 20 kepala itu kan seorang pimpinan itu punya tanggung jawab yang besar. Dan itu jatuh bangunnya kita itu tetap berharap kepada Tuhan bahwa saya percaya sungguh bahwa ketika House of Bread ini dibentuk ada tujuannya Allah. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Haran melanjutkan panggilan ayahnya Tera, adalah tujuannya itu ke Kanaan. Kita baca kembali ke Tera, tujuannya Tera itu apa? Sampai keluar dari Ur-Kasdim. Ini saling berkaitan ya. Kejadian 11 yang 12 ayat 1 kita naik lagi di atas, karena Alkitab itu adalah kita menjelaskan Alkitab, ayat menjelaskan ayat, pasal menjelaskan pasal. Terus Kejadian 11 ayat 31. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Kasdim untuk berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan tetap. Tujuannya adalah dari Kasdim ke tanah Kanaan. Tetapi dalam perjalanan Tera singgah di Haran. Sampai umur berapakah Abraham dipanggil oleh Allah? Berapa tadi malam? Berapa? Abraham dipanggil Allah umur berapa loh? Abraham dipanggil Allah umur berapa? 75 tahun. Berarti dia hidup itu di Haran sampai umur 75 tahun baru dipanggil oleh Tuhan. Nah, masalah itu boleh ada dalam hidup kita. Kisah perjalanan atau kisah hidupnya Petrus ketika murid-murid bawa perahu sampai di tengah sungai atau laut, itu kemudian angin badai, hujan, kemudian Yesus berjalan di atas air dan dia bilang, itu Tuhan itu hantu nih. Dia bilang, Tuhan jika ini engkau, jawablah. Atau bilang, ini aku. Tuhan jika engkau, biarkan aku berjalan ke bawah itu. Tuhan bilang apa? Datanglah. Petrus datang nggak? Tahu jaraknya antara perahu itu dan Yesus?
Berapa? Buka Yohanes. Sama-sama ya. Karena ada satu rumah. Yohanes 6 ayat 19. Yohanes 6 ayat 19. Oke. Kira-kira 2 sampai 3 mil. 1 mil berapa kilometer? Kita cari ini. Mohon maaf. 1 mil berapa kilometer? Mungkin ada yang tahu? Tolong cari di Google 1 mil itu berapa kilometer? 1 mil sama dengan titik-titik kilometer. 1.600. Atau berapa meter? 1 mil berapa meter? Jadi sampai 1 kilo ya. 1 kilometer itu 1000 meter. Nah, kalau 3 mil itu berarti kira-kira 3000 meter lah. Kira-kira, ya. Kita kira-kira saja 3000 meter. 3000 meter itu jauh kan? Jauh. Tapi jauhnya itu Alkitab menceritakan bahwa mengisahkan bahwa Petrus keluar dari perahu dan Petrus berjalan mendapatkan Yesus. Dia sudah berjalan di atas air. Dia sudah mendapatkan Yesus di situ. Tapi tiba-tiba angin tiup paling yang sedikit sunyi langsung takut lalu. Iman kita seringkali seperti itu. Sudah doa kayak tadi, sudah doa serahkan buat Tuhan, tapi masih ragu. Tuhan tolong sini. Betulnya susah. Kita mau doa, tapi ragu. Karena apa? Masalah. Jangan katakan bahwa masalah, bahwa Tuhan beda masalah yang besar, tapi katakan cuma masalah, masalah beda Tuhan yang besar. Petrus sudah berjalan dengan iman di atas air mendapatkan Yesus, tapi karena takut dia jatuh dan tenggelam. Kita sering berjalan bersama Tuhan, tapi ketika punya masalah kita lari meninggalkan Tuhan. Masalah sedikit kasih salah Tuhan. Masalah sedikit mayat tadi memakai kesaksian. Hujan sedikit, Tuhan kenapa hujan lagi? Kita ada mau pergi di ACC sana mau hujan. Contoh kecilnya itu. Artinya masalah apapun yang kita hadapi bersama Tuhan, kalau kita sudah yakin melangkah sungguh bersama Tuhan, masalah apapun pasti akan terselesaikan oleh Tuhan. Karena kita sudah taruh dasar kita loh kepada Tuhan. Tuhan ini berikan saya mau Tuhan yang tanggung jawab. Udah lepas. Yakin saja Tuhan akan bekerja. Abraham pun ketika mendengar perintah Tuhan untuk keluar dan menuju ke tanah Kanaan, apakah Abraham sudah sampai ke tanah Kanaan? Sudah sampai atau belum? Belum. Yakin belum? Siapa yang yakin belum sampai ke tanah Kanaan? Abraham. Siapa yang yakin bahwa Abraham belum sampai ke tanah Kanaan, belum masuk tanah Kanaan? Mari kita lihat. Kita ayat tadi sudah menjelaskan. Dengan Terah sampai di Haran, Terah meninggal. Terus Allah memanggil Abraham, keluarlah dari rumah saudaramu, dari rumahmu, dari sanak saudaramu, menuju ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Dia keluar, dia melangkah. Ayat 5 mengatakan, istrinya dan Lot, anak saudaranya dan segala harta benda yang didapatkan mereka dan orang-orang yang dituruh oleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. mereka berangkat ke mana? Sesampai itu? Sudah sampai. Tapi karena masalah kelaparan di Kanaan, Haran pun ayat berikutnya mengisirkan Mesir. Jadi kisahnya bangsa Israel itu kenapa keluar dari Mesir itu dari Yakub. Dong semua karena kelaparan,
7 masa atau 7 tahun itu lari ke Yakub semua karena ada Yusuf yang Yusuf pelihara. Yusuf meninggal, keturunan yang berikut itu Musa muncul dan Musa keluarkan kembali ke tanah Kanaan karena tanah ini telah dijadikan untuk nenek moyang mereka Abraham. Maka mereka harus kembali ke tanah perjanjiannya Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Zaman ini, zaman besok, 2020, 2030, 2050, janjinya yang awal dari awal tahun sampai tahun berikut tetap ya dan amin. Tidak berubah janjinya Tuhan. Apakah berubah janjinya Tuhan bagi Abraham? Begitupun bagi saya dan ibu, janjinya tidak pernah berubah. Dia menyertai, dia menjaga masa depanmu, dia pelihara osobret, janji itu pegang. Masalah apapun itu tidak apa-apa Tuhan izinkan untuk osobret kuat, untuk saya pribadi juga kuat, untuk bapak ibu teman-teman juga kuat. Yang penting pegang janji Tuhan. Tunggu berapakah janji Tuhan itu mulai dinyatakan bagi Abraham? 100, betul. 100 kurang 75. Lama kasih. Lama. Apalagi peristiwanya Sarai sudah tua dan mati. Saya tidak tahu istilah mataharinya apa. Mungkin melihat lebih tahu tentang kesehatan. Yang tahu saya umum semua sisa bisa mengandung dan melahirkan lagi. Tapi sudah umur tua, tapi mati sehat lagi. Mustahil bagi manusia. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tidak ada yang mustahil. Oke, jadi orang yang melangkah dengan iman harus pertama adalah melangkah dengan keteguhan hati dan ketetapan hati. Bahwa saya melangkah dengan Tuhan, masalah apapun boleh datang Tuhan izinkan, tapi saya tahu Tuhan ada dengan saya. Karena itu saya tidak sendiri, ada Tuhan dengan saya. Jangan lembah kegelapanku, Mas Buddha bilang saya tetap berjalan karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang bicara mengenai iman. Iman ini bukan cuma bicara tentang kuantitas iman, tidak bicara juga tentang kualitas iman. Karena Tuhan bilang gini, nah kita iman sekecil biji sesawi kualitasnya. Biji sesawi itu kayak biji lada kecil sekali, tapi mampu membedakan gunung. Tapi iman ini berbicara tentang kontinuitas, kontinu, konsisten, bersambung terus-terus, bertahan terus, tetap teguh dengan iman kita kepada Allah. Mau jatuh bangun, masih tetap beriman kepada Tuhan atau saya? Kedua, orang yang melangkah dengan iman, dia harus membangun mesbah bagi Tuhan. Kita tidak cuma beriman, tapi kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Abraham melangkah, ayatnya itu adalah ayat yang ke-7. Abraham membangun mesbah bagi. Nah, kita yang melangkah bagi Tuhan dengan bersama dengan Tuhan, kita punya wajib adalah melakukan mesbah bagi Tuhan. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Tidak bisa. Saya dokter, saya profesor, saya bisa kok menghadapi masalah yang datang. Tidak bisa. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Apakah Daniel akan mampu menghadapi masalah di Babel kalau dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan? Tidak. Apakah Daud bisa mengalahkan Goliat kalau dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan? Tidak. Masalah apapun, tugas kita adalah membangun mesbah bagi Tuhan. Adakah mesbahmu bagi Tuhan di rumahmu? Mesbah itu jam doa, jam puji-pujian menyenangkan hati Tuhan. Ya mungkin di ada sampai bikin tugas menyanyi puji Tuhan. Mungkin ada di waktu luang di kamar menyanyi puji Tuhan, berdoa bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kejadian 2 ayat 8 sudah tadi, dan juga Yosua 1 ayat 8. Yosua 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kita bahwa diri, tetapi Tuhan pada siang dan malam, supaya engkau tidak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Janganlah engkau lupa
memperkatakan Katakan. kitab Taurat. kitab Taurat. Renunganlah. Renungkanlah itu siang dan malam. Jadi harus rajin baca dan merenungkan Alkitab siang dan siapa sih yang baca kitab malam? Habis makan langsung tidur. Ada? Ada. Siapa yang baca semua pagi? Oh, pagi. Siang selesai. Apalagi pagi bangun langsung makan langsung jalan tinggi. Dua. Anak muda cobalah contoh kehidupan. Nah, Daniel. Generasi muda Daniel kan? Berarti sudah harga mati. Lifestyle-nya Daniel harus Anda contohi. Dia makan obat firman Tuhan itu dia Tuhan berapa kali satu hari. Daniel punya waktu dengan Tuhan satu hari itu berapa kali? Generasi muda Daniel 3 kali, berarti pagi, siang, malam. Dan pagi bangun, berdoa, puji Tuhan, baca kitab, aktivitas. Siang lagi atau sore baca kitab, malam mau tidur baca kitab lagi. Supaya setiap masalah yang ada, yang datang, kita kuat. Itu adalah lifestyle-nya. Sehingga kalau memang hari Sabtu nanti ada jiwa-jiwa yang datang yang baru, kita tunjukkan jati diri kita itu sebagai pemuda Daniel yang ini loh. Kita ini lifestyle-nya kita suka sering sekali sangat hobi, suka gemar makan Alkitab, sangat hobi, suka sekali puji-pujian dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, yang bosan-bosan. Ya, jadi lifestyle-nya itu harus baca Alkitab, berdoa dan puji Tuhan sampai di tujuan. Abraham tadi sudah sampai di tujuan dan dia membangun ke surga bagi Tuhan. Seringkali kita manusia atau orang percaya ini setelah Tuhan menjawab doa kita sampai di tujuan, seringkali kita lupa membangun mezbah. Kita lupa berucap syukur bagi Tuhan. Tuhan, tolong sertai saya ini mau keluar, mau pergi ke kantor gubernur. Sampai selesai pulang, lupa, lapar langsung makan semua. Ucap syukur pada Tuhan lain. Sebenarnya enggak. Tuhan mau setelah engkau sampai ke tujuanmu beres, kamu harus ucap syukur. Ada kisah 10 orang dusta ketika melihat Yesus jalan dan mereka berteriak Yesus, dan Yesus ngomong ini, pergilah tunjukkanlah dirimu kepada imam. Dalam perjalanan mereka sembuh enggak? Sembuh. Tapi siapa yang balik? Satu saja. Tuhan bilang mana? Setahu saya itu ada 10, 9 yang lain mana? Setahu saya itu yang muda tuh ada 20 orang. Tapi kenapa cuma satu yang rajin kepada saya? 19 lainnya mana? Tuhan cuma bilang gini, pergilah tunjukkanlah dirimu kepada imam, para imam. Tuhan saya bilang saat itu, ditarikan engkau sembuh. Enggak, Tuhan cuma bilang ini, pergi. Yang balik apa? Imannya menyelamatkan. Jadi kalau iman Anda yakin sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan saya, bahwa Yesus yang akan menyelamatkan saya, Yesus yang membawa saya kepada tujuan saya, maka saya harus bersyukur. Jadikanlah bersyukur, doa, persembahan sebagai lifestyle-nya kita. Saya dulu makan gak makan asal kumpul, tapi sekarang saya makan gak makan asal bersyukur. Sehingga saya hati senang, bukan cerita terus, bangun terus, no problem, Tuhan yang pelihara. Entah dengan cara apa, caranya Tuhan. Tuhan itu baik kok, punya 1001 macam cara. Ya lihat Tuhan bawa kirim burung gagak untuk beri dia makan pada waktu masa kesukaran. Saya yakin juga saya dan Bapak Ibu dipelihara Tuhan. Tuhan akan kasih cara orang-orang yang Tuhan yakin Tuhan kirim untuk membantu kita. Pastor Brad kurang apa? Nanti Tuhan kirim orang-orang yang akan membantu Pastor Brad. Saya yakin itu. Pastor Brad kurang apa? Kurang payung. Nanti Tuhan kasih ini payung yang benar. Lu atur, lu masuk. Dia tidak perlu khawatir. Kalau kita khawatir nanti kita mengeluh, Tuhan
Kenapa saya bisa gini? Kenapa dong masih terus begini? Kenapa Tuhan kasih kita gini? Bebannya terlalu berat. Ini susah sekali. Bersyukurlah dalam segala hal. Daniel juga bersyukur. Datang surat itu, dia kan lari ke Tuhan. Dia berdoa menuju ke Yerusalem. Arah kiblatnya ke Yerusalem, menyembah siapa? Tuhannya dia yang dia percaya. Walaupun itu ada surat, tetapi walaupun nanti dia buang ke gua singa, tapi dia tidak mati. Orang-orang yang bikin kompromi jahat untuk menjatuhkan dia, orang itu yang mati. Dan dia selamat dari gua singa. Karena apa? Karena kewajibannya, lifestyle-nya dia suka berdoa, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan setiap hari 3 kali 1 hari. Bersyukur terus setiap apa yang menimpa dia, yang dia alami, dia selalu bersyukur. Kita harus tetap bersyukur dalam segala hal, sehingga kita juga harus tahu bahwa belajar menyediakan tempat atau ruang gerak bagi Allah itu penting. Kenapa Abraham mendirikan mezbah? Karena Abraham mau bangun, kasih ruang gerak bagi Tuhan berbicara kepada dia. Kalau saya dan Bapak Ibu tidak kasih ruang gerak tempat bagi Tuhan berbicara kepada saya dan Bapak Ibu, Tuhan tidak akan berbicara. Daniel kasih ruang gerak bagi Tuhan untuk berbicara. Abraham kasih ruang gerak bagi Tuhan untuk datang berbicara kepada dia. Kita diajarkan saat ini adalah memberikan kesempatan bagi Tuhan berbicara bagi dia. Lewat apa? Lewat ruang gerak yang kita sediakan bagi Tuhan. Kita harus ada, sehingga kita punya masalah apapun tetap ada harapan bersama Tuhan. Karena pengharapan kita adalah kedatangannya, karena Allah datang kapan saja, di mana saja, karena sifatnya adalah omnipresent, maha hadir. Allah itu maha hadir, di mana saja tempatnya, Tuhan itu maha hadir. Yang penting adalah kita mau jaga hidup kita. Ibu Gembala selalu bilang, jaga hidup itu generasi muda. Bagaimana mau jaga hidup dengan pintar saya? Kita sudah SMA, kita sudah kuliah semua semester habis nih. Kita bisa jaga hidup kita kok. Kita pintar dewasa, kita bisa jaga hidup. Nah, lu nggak bisa jaga hidup lu. Tuhan yang jaga hidup lu. Lu bisa jatuh dalam pencobaan dan lu bisa jatuh dalam dosa. Karena itu jagalah hidup bersama Tuhan. Kalau cuma jaga hidup sendiri, pencobaan datang, takut tenggelam seperti Petrus tadi. Makanya jaga hidup itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin, dan pasti ditepati. Dan kemudian adalah ketiga, orang yang berjalan bersama Tuhan atau melangkah dengan iman adalah Allah akan menepati janjinya. Yang tadi sering kali kita bilang dari awal adalah Allah menepati janjinya. Ayat 2-3, janjinya Allah kepada Abraham itu apa? Janjinya ada di ayat 2 dan 3. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 1. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Namanya adalah Abraham, bapa orang beriman, bangsa yang besar. Dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi kalau bangsa Indonesia mau diberkati, berkatilah bangsa Israel. Kan ini adalah janji Tuhan bagi nenek moyangnya Israel. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi kalau ada bangsa yang mengutuk bangsa Israel, akan dikutuk oleh, karena ini adalah janjinya Tuhan langsung kepada nenek moyangnya bangsa Israel. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum, oleh bangsa Israel, kita punya iman kepada Allahnya Israel, maka kita dapat berkat dari Allah. Jadi harus jelas, jangan sampai tidak. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Firmannya itu apa? Di ayat 1 tadi, Bapak Ibu.
Janjinya itu di ayat 2 dan 3. Firman-Nya Tuhan kepada Abraham itu di ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu adalah firman Tuhan bagi Abram. Allah akan menepati janjinya. Nanti 2024 ini menjelang 1 tahun ini caleg-caleg banyak. Terus beta nama beta janji kasih ini kasih itu. Oh, janji manis pas sekali. Janji manis tinggal manis, panete jangan terus tepat janji. Janji manusia itu tidak bisa dipegang. Tapi beta percaya bahwa janji Yesus, janji Tuhan itu kasih ya dan amin. Keturunan Abraham, Tuhan genapi janjinya lewat Kejadian 17 ayat 19. Tidak melancarkan usahalah yang akan memberikan bagimu, dan engkau akan menganiaya Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjian dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunanmu. Terima kasih. Perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Keturunannya Ishak siapa? Keturunannya Ishak Israel, menjadi satu bangsa yang besar. Tergenapilah, dipenuhilah janji Allah kepada Abraham. Keturunan keberapakah janji itu digenapi? Keturunan keberapa? Abraham, turun Ishak, turun Yakub menjadi bangsa. Keturunan keempat atau tiga, dari bapa, anak, cucu. Jadi Ibrani 11 ayat 11 sampai 12 berkata, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Terima kasih. Dia yang setia itu pasti menepati janjinya. Karena kita berkata, walaupun sudah mati pucuk, mati haid, tetapi kalau sudah Allah berjanji, Allah akan menjadikan Abraham itu keturunan bangsa yang besar seperti bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Karena itulah gereja hadir sebagai penerus penyambung bangsa Israel untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi dunia. Sehingga kita pun juga disebut anak-anak keturunan Abraham secara rohani. Karena kita punya iman seperti Bapa orang beriman. Kalau Bapa orang beriman, berarti orang-orang yang punya iman sama sepertinya Abraham, dialah keturunan Abraham. Karena itulah Yesus hadir untuk menyelamatkan saya dari Bapa Ibu sebagai bangsa yang besar bersama-sama dengan keturunan Abraham. Karena Allah itu setia, dan ketika Dia mengucapkan janjinya, Dia setia dan Dia mengabulkan semua janjinya. Janji penyertaan Allah itu selalu sempurna. Sudahkah Anda mengalami penyertaan Allah dalam hidup Anda? Dan ketika kita punya masalah besar, Tuhan kasihnya, kita pernah menyertai engkau dulu waktu kau susah, tidak ada orang tua, tidak ada siapa-siapa yang lihat kau bisa makan, kau bisa sekolah, kau bisa kuliah sampai sarjana karena aku. Karena kau semua masalah ini kau hilang dari aku, kau menjauh dari aku, Enggak, kamu harus dekat lagi sama aku, Aku tetap menyertai engkau sampai rambut putihmu, sampai anak cucumu. Aku tetap menyertai engkau hingga engkau menghidupku, Jadi kalau ada masalah, ingat loh, waktu SD Tuhan pelihara, SMP Tuhan pelihara, SMA Tuhan pelihara, lulus, berguna di dunia, lalu terkontaminasi, lalu masalah sedikit maka salah Tuhan. Nah,
Tuhan baik kok buat saya dan ibu. Dia Allah yang maha kasih, Dia Allah yang maha setia. Dia selalu pegang janjinya, Dia selalu menepati janjinya. Walaupun masalah itu ada, boleh Tuhan izinkan, tapi untuk kita makin kuat bersama Dia. Supaya Dia mau kita lebih dekat lagi, bahkan Dia merangkul kita, Dia follow kita sungguh-sungguh, sehingga pada apapun tidak bisa, dalam namaku kau cabut dari sini, ulah anak yang kasih. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita ketika Allah bersama dengan kita. Amin begitu. Terima kasih.